Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat, menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bicara tentang rezeki yang kadang-kadang pembicaraan kita itu melebar kemana-mana. Tapi kita mencoba untuk membatasi pembicaraan ini dengan melihat persoalan rezeki itu menjadi sesuatu yang lebih sempit. Ada orang yang mengatakan, sekarang ini saya sedang tidak mendapatkan rezeki yang luas. Rezeki saya sempit hanya karena dia miskin atau dia tidak mendapatkan penghasilan yang memadai seperti apa yang pernah dia dapatkan. Sehingga dia resah, dia gelisah, dan merasa belum mendapatkan rezeki yang memadai, dan bahkan di antara mereka ada yang tidak bersabar dan mencoba untuk memperoleh dengan jalan pintas, dan bahkan dengan cara yang harus dilalui dengan cara-cara yang tidak sempatasnya dilakukan. Bahkan dalam bahasa agama mereka melakukan tindakan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Misalnya dengan cara menipu, dengan cara merampok, dengan cara mencuri, dengan cara korupsi, dan dengan cara-cara lain yang tidak elegan. Misalnya dalam beberapa kasus yang kita temukan, ada orang yang melakukan korupsi sampai pada batas yang ya tidak bisa ditoleransi oleh banyak orang. Kata tidak bisa ditoleransi itu artinya sudah sangat tidak pantas. Meskipun korupsi itu sendiri ya merupakan perbuatan yang haram. Bahkan ada di antara manusia itu yang kemudian karena saking bingungnya kemudian datang kepada dukun atau paranormal untuk minta nasihat. Dan tidak hanya itu, bahkan meminta jasa paranormal atau dukun untuk mendapatkan rezeki dengan jalan yang bermacam-macam. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu telah menjamin bahwa tidak ada satupun makhluk Allah yang tidak akan diberi rezeki. Semua sudah disediakan bagi mereka dan mereka akan diberi kecukupan rezeki. Mereka berhak merolehnya dengan cara yang bermacam-macam dan mereka seharusnya berupaya dengan cara yang halal dan yang baik. Hanya saja tidak semua orang itu bersabar, tidak bisa bersabar untuk melalui proses yang seharusnya mereka lalui. Saya seringkali mencoba untuk merenungkan kembali firman Allah yang ada di dalam surat Hud ayat 6. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa lillahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dari potongan ayat ini saja saya sudah dengan seyakin-yakinnya meyakini bahwa tidak mungkin orang itu akan tidak mendapatkan rezeki karena Allah menjamin mereka akan mendapatkan rezeki. Lalu dilanjutkan di dalam ayat ini dengan pernyataan wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Dan Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabin. Semuanya itu tertulis dalam kitab yang nyata yang dalam bahasa tafsir disebut di Lauhul Mahfud. Dalam bahasa para kiai di pesantren wis ono sing dicepake Gusti Allah. Gusti Allah wis nyepake sakdurunge
makhluk kuwi diciptake. Dalam arti begini, sebelum Allah menciptakan makhluknya, Allah sudah menyediakan rezeki yang memang seharusnya mereka terima dari Allah. Sehingga tidak ada makhluk yang terlantar. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat itu menunjukkan bahwa Allah itu memang berjanji kepada makhluknya bahwa sekecil apapun makhluk Allah yang hidup di muka bumi ini sudah disediakan rezekinya oleh Allah. Dalam pengertian Allah sudah menyediakan rezeki yang cukup untuk makhluk-makhluk itu. Termasuk di dalamnya rezeki untuk manusia yang dikatakan sebagai ahsanut taqwim, ciptaan yang terbaik dari Allah. Makhluk yang termulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan binatang melata pun dan segala macam yang berada di muka bumi ini sengaja diciptakan Allah untuk kepentingan-kepentingan yang terkait dengan kepentingan manusia. Ya. Jadi dalam bahasa yang sederhana, ayat-ayat yang diceritakan oleh para ahli tafsir tentang bagaimana Allah itu menyediakan semua yang ada di bumi ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ambil saja contoh yang paling gampang. Tanah itu adalah sesuatu diciptakan oleh Allah yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia. Udara bisa dimanfaatkan oleh manusia, air bisa dimanfaatkan oleh manusia, batu-batuan bisa diciptakan Allah dengan sengaja oleh Allah untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia. Jadi kalau kita bicara tentang sesuatu yang ada di bumi ini, tidak ada satupun yang tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia. Bahkan saya berguru, virus yang ada di seputar kita itu pun diciptakan oleh Allah untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia. Cuma bagaimana kemudian manusia itu mau untuk memanfaatkannya tidak. Ketika mereka mau dan belajar untuk memanfaatkan virus itu, maka virus itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dulu saya diceritai oleh guru SD saya, kita membenci nyamuk karena saking bencinya kita berusaha untuk membasmi nyamuk itu dengan cara yang sebegitu rupa. Dan kemudian ada pertanyaan dari murid-muridnya itu, kalau begitu pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan nyamuk yang berbahaya untuk manusia? Nah, itu pertanyaan yang kemudian dijawab oleh guru saya. Tidak ada yang tidak bermanfaat untuk manusia. Nyamuk itu sebenarnya bukan hanya untuk mengganggu manusia, tetapi bisa juga menjadi bagian dari sesuatu yang disediakan Allah untuk makanan para kodok, para katak, dan para cicak. Cuma kadang-kadang karena manusia itu tidak berhati-hati, lalu manusia itu mendapatkan mudarat dari nyamuk-nyamuk yang menggigitnya. Makanya jagalah kebersihan agar nyamuk-nyamuk itu tidak mengganggu manusia. Dan jadilah orang yang bisa membangun keseimbangan. Jangan kemudian membunuh kodok-kodok yang ada di sawah. Jika nanti kodok-kodok itu dibunuh, ya nyamuk-nyamuknya menjadi terlalu banyak sehingga tidak terjadi keseimbangan antara nyamuk yang ada dengan binatang yang seharusnya menjadi penyantap nyamuk. Demikian juga, kenapa kita harus membunuh cicak-cicak di dinding, semuanya kita bunuh. Nah, seolah-olah cicak itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak bermanfaat. Ternyata tidak. Dengan adanya cicak-cicak di dinding itu, nyamuk-nyamuk yang ada di seputarnya itu menjadi santapan cicak-cicak itu. Nah, itulah yang disebut keseimbangan yang sudah diciptakan Allah. Cuma manusia sendiri yang seringkali merusak keseimbangan itu, sehingga manusia itu yang disebut sebagai orang yang menjadikan ciptaan Allah itu menjadi bermudarat atau tidak bermanfaat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bahkan kemudian pertanyaan itu berlanjut. Di ketika saya sudah sekolah di Madrasah Mualimin, saya melihat bagaimana orang memanfaatkan api. Nah, api itu kalau dimanfaatkan secara salah bisa saja membakar apa saja. Tetapi ketika dia
manfaatkan secara benar, api itu akan bisa kita gunakan untuk memasak air misalnya, memasak masakan-masakan apapun, membakar daging sehingga menjadi sate dan sebagainya. Dan itu semua terkait dengan kemauan dan kemampuan manusia untuk belajar memanfaatkan apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kemudian berkembang lagi ketika saya sudah menjadi seorang sarjana. Saya melihat bahwa ijazah sarjana saya itu bermanfaat atau tidak, ternyata bermanfaat. Dengan ijazah itu saya bisa mendaftar menjadi guru, bisa mendaftar jadi dosen. Dan ketika diciptakan jadi dosen, saya bermanfaat tidak, ternyata bermanfaat. Kalau semua saya syukuri, untuk kemudian saya jadikan status saya itu sebagai sesuatu yang memberi manfaat untuk diri saya dan banyak orang yang berinteraksi dengan diri saya. Bahkan ketika saya menjadi guru ngaji, saya bisa merasakan betapa manfaatnya lisan saya untuk bisa mengucapkan sesuatu yang bermanfaat untuk saya jadikan sebagai alat mengaji, memberikan pengajian. Demikian juga seluruh anggota tubuh saya ternyata semua bermanfaat. Dan tinggal bagaimana kita manfaatkannya dengan baik sehingga semua itu memberikan dampak positif bagi siapapun, termasuk bagi dirinya sendiri. Tangan itu bermanfaat bagi siapapun kalau digunakan dengan benar. Tetapi kalau tidak digunakan dengan benar atau digunakan dengan cara yang tidak benar, bisa saja melukai orang. Ada orang yang menggunakan tangannya untuk memukul orang lain, nah sehingga tangannya itu bisa menyakiti orang lain, mengakibatkan sakitnya orang lain. Itu yang namanya tidak menggunakan dengan benar, tidak proporsional penggunaannya. Itulah yang disebut orang yang zalim. Ya, bersikap zalim dengan tangannya, menggunakan tangan secara tidak tepat. Demikian juga akal pikiran manusia itu diciptakan Allah untuk berpikir tentang sesuatu yang mendatangkan manfaat. Tetapi ketika kita itu sesat pikir atau pikiran kita itu tidak benar, maka bisa jadi apa yang kita pikirkan itu melahirkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau sesuatu yang bermudarat. Sehingga saya ketika jadi dosen itu berpikir, andai kata saya itu mengajar para mahasiswa dengan cara yang tidak benar atau mengajarkan sesuatu yang tidak benar, bisa saja manusia itu banyak yang tersesat sebagai akibat dari dosen yang mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Guru juga begitu. Guru yang mengajarkan sesuatu dengan benar dan mengajarkan kebenaran, insya Allah akan mempengaruhi murid-murid yang diajarnya itu dengan pengaruh-pengaruh yang positif. Sebaliknya ketika guru itu mengajar yang tidak benar dengan cara yang tidak benar, bisa saja murid-muridnya itu menjadi murid-murid yang tidak benar karena hasil pengajaran guru-guru yang tidak benar. Dan bahkan kalau dalam proses pendidikan tidak hanya ketika guru itu mengajar, tapi guru memberi contoh yang disebut dengan keteladanan guru. Guru itu bisa beri teladan yang baik dan teladan yang baik itu akan dicontoh oleh para muridnya sehingga murid-muridnya menjadi baik karena meneladani gurunya. Orang tua pun juga begitu, orang tua yang benar itu akan mendidik anaknya dengan benar dan bahkan memberikan contoh yang benar pada anak-anaknya sehingga anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang benar karena contoh dan pendidikan yang terus dilakukan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya itu. Banyak hal yang bisa kita contohkan. Suami yang benar, istri yang benar itu akan menciptakan sakinah dalam keluarganya sehingga keluarga sakinah itu tercipta sebagai akibat dari sikap syukur suami istri yang bisa membina rumah tangganya dengan baik dan benar. Para jamaah yang dirahmati Allah, banyak hal yang kemudian bisa saya ceritakan, tapi ringkasnya begini. Segala macam yang ada di muka bumi ini merupakan rezeki Allah. Dan Allah itu menciptakan kunci-kuncinya, bahkan pintu-pintunya. Ada kuncinya, ada pintunya. Jadi pintu rezeki itu banyak. Di antara pintu rezeki itu adalah bisnis perdagangan atau sesuatu yang disebut sebagai usaha untuk mendapatkan rezeki dengan cara berdagang. Itu pintu rezeki. Nah, kuncinya macam-macam. Kuncinya adalah kemampuan memanage, kemampuan untuk mengatur, kemampuan untuk merancang dan kemudian melakukan tindakan yang benar di dalam berdagang. Seorang manusia yang punya kemampuan untuk berdagang, dia dikatakan punya kunci. Tapi kalau kemampuannya tidak digunakan untuk berdagang, ya tidak akan menghasilkan apa-apa. Kunci itu akan berfungsi baik ketika digunakan untuk membuka pintu. Nah, pintunya apa?
Pintunya itu sesuatu yang akan bisa memberikan kemanfaatan orang itu untuk mendapatkan sesuatu di dalam rumah atau sesuatu yang harus dilalui dengan pintu itu. Kalau kita ingin dapat uang yang halal, jadikan pintu-pintu rezeki yang halal itu menjadi pintu-pintu yang bisa kita lewati dengan kunci-kunci yang benar. Artinya begini, kita gunakan kemampuan kita untuk berdagang dengan perdagangan yang baik dan benar sehingga rezeki yang kita peroleh itu menjadi rezeki yang halal dan thayyib sehingga memberikan berkah bagi diri kita dan orang-orang yang berinteraksi dengan diri kita. Kita punya ilmu. Ya, ilmu itu menjadi sesuatu yang akan memberikan kemanfaatan bagi diri kita kalau kita gunakan untuk mengajar, untuk berbagi dengan sikap jujur kita, dan pada saatnya ilmu yang kita sebarluaskan itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk siapapun. Jadi Allah itu memberikan ilmu pada kita. Ilmu itu kunci yang bisa membuka jendela-jendela dunia. Dan pada saatnya jendela-jendela dunia itu akan kita buka dengan ilmu-ilmu yang akan memberikan manfaat pada diri kita dan orang lain. Nah, dunia itu menyediakan sesuatu. Siapa yang menyediakan? Bukan dunia itu, tetapi Allah menjadikan dunia sebagai sesuatu yang akan kita buka. Sehingga dunia itu adalah pintu bagi diri kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Maka kuncinya apa? Kuncinya adalah sesuatu yang bisa menyingkap rahasia-rahasia yang ada di dunia agar kita bisa mendapatkan rezeki dari Allah. Demikian juga ketika saya ditanya bagaimana dengan jodoh, Pak? Ya, pintu untuk mendapatkan jodoh itu banyak. Taruh misalnya, bergaul dengan baik dengan banyak orang. Kemudian kuncinya apa? Berdoa kepada Allah, berusaha dengan sekuat kemampuan kita untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah. Sehingga seorang laki-laki bisa mendapatkan jodohnya karena ikhtiar dan doanya. Dan semua kita serahkan kepada Allah karena Allah itu telah menyediakan jodoh kita untuk kita. Misalnya begitu, kalau jodoh itu kita sebut sebagai bagian dari rezeki Allah, ya rezeki Allah itu akan kita dapatkan ketika kita berupaya, berikhtiar sekuat kemampuan kita dan berdoa kepada Allah. Bermohon, ya Allah berikanlah pada diriku jodoh yang memang kau sediakan untukku dimanapun dan kapanpun. Jodoh itu akan kau berikan kepadaku dan berikan jodoh yang telah kau sediakan kepadaku di saat yang tepat agar aku bisa menjadikannya sebagai teman untuk membangun keluarga sakinah. Misalnya begitu, ini doa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memang menginginkan jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari istri atau mencari suami dengan panduan hawa nafsu. Sehingga bisa jadi orang itu mencari dan mendapatkannya dengan cara yang salah. Maaf ya, saya pernah ditanya, Pak, kalau ada orang menikah dan mengawali pernikahannya itu dengan berzina, apakah istri dan suaminya itu memang jodohnya? Saya katakan, apa yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar itu bisa berdampak buruk. Ya memang mungkin saja Allah itu menjadikan jalan perjodohan itu dengan cara yang seperti itu karena manusia itu punya pilihan untuk mendapatkan istri atau suami dengan cara apapun, tetapi Allah membimbing, Allah mengatur, Allah mengarahkan manusia untuk mencari sesuatu dengan baik dan benar. Maka kalaupun kita mencintai seseorang, jadikan cinta kita itu menjadi pintu masuk untuk mendapatkan orang yang kita cintai dengan cara yang benar. Sehingga ketika seorang laki-laki ingin mendapatkan cinta seorang wanita, carilah cinta wanita itu, dapatkan cintanya dengan cara yang baik dan benar. Seorang perempuan juga begitu, seorang wanita yang ingin mendapatkan seorang laki-laki yang dinamakan, dapatkan laki-laki itu dengan cara yang baik dan benar, selaras dengan prinsip-prinsip syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kajian-kajian tentang bagaimana kita itu mendapatkan rezeki, para ulama mengatakan ada kunci-kunci untuk mendapatkan rezeki. Di antaranya yang pertama, jadilah orang yang senang atau gemar menolong orang-orang yang memang memerlukan pertolongan. Rasulullah pernah mengatakan, jadilah orang yang gemar menolong orang-orang yang lemah. Baik lemah dalam bentuk fisik maupun lemah dalam pengertian
non fisik, termasuk lemah dalam arti materi. Rasulullah pernah bersabda begini, hal tusoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian semua diberi pertolongan dan diberi rezeki, melainkan karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Saya masih ingat, ada seorang pengusaha yang sangat punya keinginan untuk menolong orang-orang miskin dan orang-orang yang punya keterampilan untuk bekerja keras dan melahirkan karya-karya yang hebat. Jadi dia itu jeli melihat ada orang yang ini orang ini miskin. Tapi dia itu adalah orang yang mau bekerja keras. Dia itu anak yang jujur. Kemudian dia rekrut, dia bimbing untuk kerja dengan baik dan jujur. Ternyata hasil kerja karyawannya itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya pernah merekomendasikan salah seorang murid ngaji saya untuk bekerja di sebuah lembaga pendidikan. Tidak usah saya sebut lembaganya, tidak saya sebut orangnya. Semula rekomendasi saya itu agak dicibir, diremehkan. Anak yang lulus SMK yang punya keterampilan yang banyak itu hanya dipekerjakan sebagai tukang kebun. Ternyata anak itu mau, yang penting bekerja. Pekerjaannya luar biasa. Dia datang pagi-pagi kemudian membersihkan kebun itu dengan baik. Dan dia selalu mengerjakan pekerjaannya itu dengan baik dan benar. Pekerjaannya selalu tuntas sehingga banyak dipuji orang. Setelah ada ini, kebun itu menjadi bagus, bersih, indah. Dan dia puas ketika mengerjakan sesuatu dengan baik dan benar. Kemudian satu saat di koperasi karyawan di lembaga pendidikan itu butuh orang yang menjadi kasir. Anak itu ditanya, mau nggak menjadi kasir? Insya Allah jadi kasir dia. Tetapi ketika dia menjadi kasir tidak hanya pintar menghitung duit, tapi juga terampil untuk memanage uang yang ada di dalam tanggung jawabnya. Dan perasaannya juga punya keterampilan untuk bergaul dengan banyak orang sehingga para pembeli di toko atau warung koperasi itu menjadi senang berjumpa dengan orang itu dan betul-betul menjadi nikmat ketika membeli di toko atau warung itu. Pelanggannya semakin banyak karena peran yang dimainkan oleh anak itu. Dan anak itu menjadi idola bagi murid-murid di lembaga pendidikan itu. Lalu pada suatu saat bagian keuangan dari lembaga pendidikan itu butuh staf yang bisa mengelola duit yang ada di bagian keuangan itu. Dia ditarik. Dan ternyata keterampilannya dan kejujurannya luar biasa. Akhirnya dia melejit. Akhirnya menjadi bendahara sekolah itu. Dan ketika menjadi bendahara, dia disekolahkan di sebuah lembaga pendidikan. Akhirnya dia menjadi sarjana ekonomi. Dan saat ini dia menjadi orang kepercayaan lembaga itu untuk mengelola uang yang ada di lembaga itu. Dan sikap amanahnya luar biasa, kejujurannya luar biasa, dan kerja kerasnya itu melahirkan karya yang luar biasa. Ini yang selalu saya sampaikan. Ketika kita kemarin menolong orang yang lemah, baik dalam bentuk fisik maupun materi, dan orang yang kita tolong itu betul-betul bisa berterima kasih dengan pertolongan kita dan kemudian membalas pertolongan kita itu dengan cara yang tepat, insya Allah kita akan tertolong menjadi orang-orang yang betul-betul dimudahkan oleh Allah karena kemarin menolong orang-orang yang lemah itu. Dan para jamaah yang berbahagia, ini pun juga pernah saya praktekkan. Saya kebetulan pernah menjadi pejabat di sebuah lembaga pendidikan. Saya justru senang memperhatikan orang-orang yang harus saya tolong. Hampir semua karyawan saya itu saya perhatikan dan saya coba saya sapa setiap saat. Saya tanya apa yang bisa saya bantu dari Anda. Ada yang utang duit, ada yang minta bantuan karena anaknya itu harus membayar SPP. Selama saya bisa saya bantu. Ada yang mengutang dan mengembalikan, ada yang utang mengembalikan, saya minta tidak mengembalikan, biarlah itu untuk kami semua. Dan itu kemudian dicontoh oleh banyak orang. Ternyata dengan banyak menolong orang yang berkebutuhan, orang itu minimal mendoakan kita dengan doa yang baik. Dan bahkan dalam banyak hal mereka membantu kita ketika kita punya kesulitan. Sehingga ketika saya itu ingin melakukan apa saja yang saya perlu bantuan mereka, mereka itu dengan sangat enak, dengan sangat nyaman membantu saya dan mereka ringan tangan untuk membantu saya dan apa yang saya lakukan itu menjadi cepat selesai karena bantuan mereka. Dan itu juga saya lakukan pada murid-murid saya, pada mahasiswa saya yang sedang kesulitan untuk mengerjakan skripsi misalnya.
Mahasiswa saya sedang mengerjakan skripsi yang kesulitan, saya minta datang ke ruang saya ajak diskusi, apa yang sulit dari pekerjaan Anda, ayo kita kerjakan sama-sama. Hanya orang yang kemudian terbantu, dan bahkan ada mahasiswa saya yang dulu dibimbing oleh salah seorang dosen yang tidak selesai-selesai kemudian dialihkan pada saya bimbing, saya lihat proposalnya dan kemudian saya lihat draft skripsi yang dia buat memang perlu kita benahi. Saya diskusikan, ternyata 2 bulan kemudian skripsi itu jadi, dan kemudian ketika ujian dia lulus. Ketika dia lulus dan berwisuda, di wisuda dia bawa kedua orang tuanya dan menemui saya hanya untuk mengucapkan terima kasih. Saya masih ingat waktu itu dibeli kerameh goreng. Pak, ini bagian dari cara saya berterima kasih kepada Bapak karena Bapak telah membantu saya. Ternyata dia bercerita kepada orang tua saya, orang tuanya, dan orang tuanya mengatakan, Pak, apa yang bisa saya lakukan untuk mengucapkan terima kasih pada Bapak sehingga anak saya lulus dari lembaga pendidikan Bapak ini. Saya katakan, sudah berterima kasih kepada Allah. Saya membantu semua orang karena Allah. Dan karena itu kalau ingin berterima kasih langsung kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa berhasil untuk mendapatkan sesuatu, mudah-mudahan keberhasilan saya itu akan membawa manfaat pada diri saya dan banyak orang. Itu saja sudah cukup bagi saya. Saya tidak ingin diberi apapun, karena apa? Saya itu ketika membantu banyak orang, Allah pun membantu diri saya karena bantuan yang saya berikan kepada orang. Allahu fi aunil abdi maka abdu fi aunil. Ini kata Rasulullah. Ya, Allah akan siap membantu kita kalau kita itu selalu siap membantu orang lain. Itu keyakinan yang saya tumbuhkan pada diri saya. Sehingga ketika saya menolong orang, saya tidak pernah merasa kehilangan. Saya selalu merasa mendapatkan sesuatu dengan apa yang bisa saya lakukan karena Allah membantu saya untuk berbuat yang terbaik pada diri siapapun yang datang pada saya untuk minta bantuan. Ini yang selalu saya sampaikan ke semua orang yang berjumpa dengan saya. Jangan pernah tidak senang membantu orang lain. Karena dengan senang membantu pada orang lain, insya Allah, Allah akan dengan mudah membantu diri kita dan memudahkan diri kita untuk mendapatkan solusi atas semua masalah yang kita hadapi. Ini yang pertama. Jadilah orang yang gemar menolong. Siapapun yang perlu kita tolong. Yang kedua, yang sering saya sampaikan, jadilah orang yang gemar, senang bersedekah. Ya. Jadilah orang yang ketika punya uang itu menjadi orang yang ingin mensedekahkan uang yang kita miliki untuk diberikan kepada orang lain, karena kita punya kelebihan dari uang yang kita miliki. Kalau kita punya tenaga, kalau kita punya sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain, jangan pernah pelit untuk berikan kepada orang lain. Ini yang selalu saya renungkan, ya. Ayat yang terdapat dalam surat Saba ayat 39. Di dalam ayat itu dikatakan, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, ya Muhammad, sesungguhnya Tuhanku, Tuhanku Allah itu senantiasa melapangkan rizki bagi siapapun yang dikehendaki olehnya di antara hamba-hambanya itu, dan menyempitkan bagi siapapun yang dikehendaki olehnya. Ini firman Allah yang luar biasa, bisa kita renungkan. Allah minta kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menjelaskan pada semua orang, pada umat Islam, pada umat, ya, sesungguhnya Allah Tuhan kita itu selalu melapangkan rezeki pada siapapun yang dikehendaki oleh orang Allah di antara hamba-hamba Allah itu, dan menyempitkan bagi orang yang dikehendaki. Artinya apa? Luas sempitnya rezeki itu adalah bagian dari kehendak Allah. Gak usah kemudian kita sombong dengan rezeki yang banyak, dan jangan pernah kita itu bersedih dengan rezeki yang sempit. Mudah diatur oleh Allah. Dan barang siapa, dikatakan di situ, barang siapa yang betul-betul sadar bahwa apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Artinya kalau kita itu mau bersedekah dengan apa yang kita miliki, insya Allah Allah akan mengganti sedekah yang kita berikan itu dengan ganti yang lebih baik. Itu yang harus kita renungkan. Jangan pernah kita itu merasa kehilangan dengan bersedekah. Jadilah orang yang yakin bahwa apapun yang kita sedekahkan itu akan diganti Allah dengan ganti yang jauh lebih baik dari apa yang kita sedekahkan. Jadi apapun yang kita sedekahkan dengan niat untuk Allah, insya Allah Allah akan ridho dan Allah akan menggantinya
Tidak hanya di akhirat, tapi juga di dunia dengan ganti yang lebih baik. Dan itu yang sudah saya buktikan. Saya berusaha sekuat kemampuan saya untuk bersedekah dimanapun dan kapanpun. Dan ternyata dengan sedekah itu saya tidak miskin. Bahkan selalu ada jalan bagi saya untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih bermakna dari apa yang saya berikan. Bukan hanya dalam uang, tenaga, pikiran, dan apa saja yang bisa saya perbantukan, termasuk ketika saya mengaji. Ketika saya diminta untuk mengaji, saya katakan insya Allah. Saya akan membantu Anda untuk menyelenggarakan pengajian dan memberikan pengajian. Pak, maaf Pak, saya tidak bisa menjemput. Tidak usah disebut. Pak, di lembaga saya belum ada sesuatu yang bisa diberikan kepada Bapak. Cukup Allah yang akan berikan kepada kita ketika kita beramal karena Allah. Apapun yang kita kerjakan karena Allah, insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang jauh lebih bermakna dari apa yang pernah kita kerjakan. Itu yang harus kita yakini. Yang ketika saya ngaji dimanapun, saya tidak pernah berpikir saya dapat apa. Karena saya yakin Allah akan berikan yang terbaik untuk diri saya ketika saya mengaji karena Allah. Ya, yang kedua, jadilah orang yang gemar bersedekah. Yang ketiga, jadilah orang yang gemar bersilaturahim. Ya. Rasulullah bersabda dengan sabdanya yang sederhana itu, tetapi maknanya dalam. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Fa inna silatar rahimi mahabbatu fil ahli masratun fil mali mansaatun fil atar. Ketahuilah, orang yang ada hubungan nasab denganmu, engkau harus menyambung hubungan kekerabatan dengannya. Karena sesungguhnya silaturahim itu akan menumbuhkan kecintaan dalam keluarga, memperbanyak harta, dan memperpanjang umur. Ini sabda Rasulullah. Jadi kalau kita senang bersilaturahim, insya Allah cinta akan tumbuh di dalam diri kita semua. Kita akan banyak berrelasi dengan banyak orang, sehingga kita banyak teman. Dan insya Allah dengan banyak teman, perolehan harta yang kita miliki pun akan banyak karena banyak sumber yang bisa kita gali dari semuanya untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat finansial. Dan panjang umur artinya apa? Umur kita meskipun sama waktunya, tetapi menjadi lebih bermakna daripada banyak orang. Dan orang yang bersilaturahim itu hatinya tenang, nyaman, damai, dan dalam hati yang tenang, insya Allah kita akan sehat walafiat, dan pada saat kita sehat, insya Allah umur kita yang diberikan Allah itu akan lebih bermakna daripada umur-umur orang yang tidak sehat, dalam arti sehat jasmani dan rohani. Jadi jadilah orang yang gemar silaturahim, karena silaturahim itu akan bisa memberikan dampak positif pada kita, termasuk ketika kita menginginkan rezeki dari Allah. Yang keempat, jadilah orang yang bersikap tawakal kepada Allah. Serahkan semua yang kita upayakan itu kepada Allah, karena Allah yang akan berikan apa yang terbaik untuk kita. Ketika kita mencari rezeki, upayakan dengan seoptimal mungkin dengan ikhtiar dan doa kita, dan selanjutnya serahkan semua kepada Allah. Apapun yang diberikan kepada Allah, oleh Allah pada diri kita, terimalah dengan tenang, dengan nyaman, dengan sikap syukur. Karena apa? Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk diri kita. Jadi yang selalu saya renungkan di dalam kaitannya dengan soal bagaimana kita bersikap tawakal itu akan menghadirkan yang terbaik untuk diri kita. Rasulullah bersabda dengan sabdanya, "Lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la ruziqtum kama turzaqut tayru taghdu himasan wa taruhu bitonan." Seandainya kalian mau bersikap tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, sekali lagi, seandainya kalian mau bertawakal kepada Allah dengan sikap yang sebenar-benarnya, pasti Allah akan berikan rezeki kepadamu sebagaimana burung yang diberi rezeki. Pagi hari dia berangkat dalam keadaan lapar, keluar dari sarangnya, kembali dalam keadaan kenyang. Jadilah orang yang yakin bahwa Allah akan beri rezeki dengan cara apapun Allah memberi. Jadilah orang yang mau berusaha dengan ikhtiar yang optimal, dan berdoalah kepada Allah untuk bisa mendapatkan ridho dari Allah dengan cara apapun kita mendapatkan rezeki itu. Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Jangan pernah kita pesimis untuk mendapatkan rezeki dari Allah, karena Allah sudah betul-betul menyediakan rezeki itu pada diri kita, dan tidak pernah Allah salah berbagi kepada siapapun yang dikehendakinya. Jadilah orang yang betul-betul mau berusaha keras dengan ikhtiar yang optimal, dan jadilah orang yang selalu bermohon kepada Allah akan mendapatkan rezeki yang terbaik. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik pada kita. Dan inilah yang saya katakan, sikap tawakal kita
itu akan melahirkan ketenangan di dalam batin kita, dan pada saatnya kita akan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kunci-kunci rezeki yang insya Allah ketika kita mau memilikinya, kita akan bisa mendapatkan rezeki yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang yang selalu memiliki kunci-kunci rezeki. Jadilah orang yang gemar menolong kepada siapapun yang memang layak kita tolong. Jadilah orang yang gemar bersedekah. Jadilah orang yang gemar bersilaturahim, dan yang terakhir, jadilah orang yang bersikap tawakal kepada Allah, dan jadilah orang yang selalu tidak pernah berputus asa, karena Allah siap untuk memberikan yang terbaik kepada diri kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.